teman-teman. Suara aku kedengeran nggak ya? Halo semuanya yang baru join. Suara aku kedengeran nggak ya? Oke, thank you Kak Marta. Oke, thank you Mima. Halo semuanya yang baru join. Oke, langsung mulai aja. Halo semua, shalom, selamat sore. Biasanya kan kita kalau hari Jumat nih adanya PD ya, PD Jumat, tapi karena ini lagi libur, terus kita mau bikin sesuatu yang baru nih, yang bisa bikin teman-teman kayak liburannya bingung nih mau ngapain gitu kan. Jadi kita bakal ada live Q&A bareng narasumber kita yang keren banget. Jadi teman-teman pasti mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi aku kenalin sedikit tentang narasumber kita pada malam hari ini. Namanya itu Calvin Dennis dari angkatan 2018 jurusan YSP. Nanti perkenalan lebih jauhnya langsung aja nanti sama narasumbernya langsung ya. Ini kayaknya semuanya udah pada nggak sabar ya buat live bareng Calvin. Kalau gitu aku langsung invite aja deh. Oh iya, teman-teman, aku mau kasih tahu nih kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung aja isi di question box yang ada di IG story-nya PMK ya. Nanti kita diusahain bakal diskusi bareng-bareng semua. Kita bakal jawab semua pertanyaannya. Kita lagi nunggu Kavin nih biar join bareng-bareng kita. Nanti aku tanyain ke Dito aja. Oh ya teman-teman yang baru join, nanti kalau mau nanya bisa langsung isi question box yang ada di snapgramnya PMK ya. Oh ya, aku belum nanya kabar nih. Teman-teman sehat gak semua? Hai Farel. Hai. Halo, Kavin. Hai, hai Sandra. Aku masih buffer ini kamu. Oh iya. Kira-kira gimana sekarang? Lebih jelas? Oke, udah lebih jelas. Oke. Shalom Kavin, apa kabar? Shalom, baik-baik. Ini lagi di mana nih? Di rumah sih di Medan. Di rumah ya. Sandra. Udah balik ya dari Nangor. Oke, ini Iya benar. langsung aja lah ya. Karena udah banyak nih teman-teman yang penasaran. Udah banyak juga yang nanya. Jadi mungkin Kavin bisa kayak perkenalan singkat gitulah, atau mau panjang juga boleh. Eh, Perkenalan dari Kavin, terus kayak
kesibukannya saat ini lagi ngapain. Kan kita tahu nih lagi liburan mahasiswa nih. Nah, pengen tahu nih kesibukan Kavin saat-saat ini tuh apa aja. Oke, thank you pertanyaannya Sandra. Jadi, halo teman-teman, halo semua. Ya, Halo. dia perkenalannya mungkin lebih singkat. Ya, saya Kevin, eh, mahasiswa ekonomi pembangunan Universitas Pajajaran. Ya, mungkin pernah jadi anggota bagian dari PMK juga untuk beberapa event. Jadi mungkin perkenalannya itu aja, Sandra. Oke. Mungkin tadi yang kayak kesibukannya saat ini lagi ngapain aja. Oke, benar. Terima kasih pertanyaannya, Sandra. Jadi untuk kesibukan sih, untuk sekarang situasinya karena COVID-19 benar-benar maksa untuk pakai laptop dan depan laptop, jadi kesibukannya utamanya di depan laptop dan online. Dan untuk jenis spesifiknya mungkin lebih ke kegiatan organisasi, kayak kegiatan organisasi ataupun ada beberapa proyek bareng dosen juga, gitu. Oke, kita kan tahu nih, mungkin teman-teman juga ada yang beberapa belum tahu kalau Kavin ini foundernya dari We Are Enough. Jadi Kavin kayak bisa jelasin gitu nggak sih kayak We Are Enough itu apa sih? Soalnya aku juga kayak belum paham gitu, kayak tahu sih kalau itu social organization, tapi kayak We Are Enough itu apa? Terus kayak Kavin kenapa bisa termotivasi untuk kayak buat semacam social organization yang kayak We Are Enough itu. Terus mungkin ada alasannya kah, atau mungkin ada sejarahnya kah kenapa Kavin bisa kayak buat We Are Enough itu. Oke, thanks, Sandra. Oke, jadi mungkin lebih ke, kalau misalnya ke alasan pribadi, ya, mungkin beda banyak, orang-orang beda-beda alasannya. Tapi untuk pribadi, kalau menurut saya mungkin kalau udah dapat, sebenarnya kayak tekanan secara sosial sih. Jadi kayak udah dapat dari pendidikan, betul, tekanan dari teman-teman yang mengharuskan mungkin kalau kita lihat isu tertentu, jadi kayak kenapa sih harusnya isunya diskusikan enggak gitu, gitu. Jadi karena situasi itu kemarin, karena suka ke arah bullying dan situasinya juga Indonesia juga parah di bullying, itu berada di ranking 4 dari masalah kriminal gitu. Jadi ya udah, kenapa nggak ikutin aja masalah bullying ini, dan kira-kira mau cari solusinya bareng-bareng teman-teman juga. Jadi ya karena tahu urgensinya kalau misalnya bullying itu benar-benar parah, atau situasinya juga ada di Indonesia, jadi ya bareng-bareng teman juga dari solusinya dan ikut kegiatan anti social movement ya, seperti itu, Sandra. Oke, berarti aku juga sebenarnya setuju sih kalau aku juga nggak setuju sama yang namanya bullying-bullying itu kan. Nah, oke, kan kita tahu nih kalau We Are Enough ini kan banyak banget nih apa ya kayak yang daftar gitu kan. Aku juga lihat banyak banget yang daftar. Terus kayak mungkin Kavin bisa kasih tahu gak sih sama teman-teman kayak apa sih yang bikin, yang kayak selain bullying gitu, apa sih yang bisa bikin We Are Enough ini kayak banyak digemar, banyak yang berminat gitu. Oke, thanks pertanyaan Sandra. Jadi mungkin sebelum ke konteks We Are Enough-nya, mungkin kita balikan dulu ke konteks bullying-nya gitu. Jadi sebenarnya banyak kasus yang saya lihat orang yang dibully sebenarnya sangat berani, ataupun bahkan setelah dibully itu takut untuk speak up. Ini juga bukan hanya masalah yang dibullying, kepada orang-orang yang kena diskriminasi atau kena rasial ataupun dari masalah gender mereka begitu dikenakan masalah seperti itu, mereka jadi takut speak up, karena apapun ceritanya orang berusaha mengviktimisasi apapun ceritanya. Jadi karena situasi itu, alasan kenapa begitu banyaknya pendaftar di We Are Enough yang saya tangkap pertama kali, karena begitu orang melihat platform yang bisa membantu mereka speak up, atau tidaknya saya punya teman ini yang bisa beritahu kalau misalnya bullying itu salah, atau yang bisa mendukung secara ada fasilitas yang membantu, jadi kenapa tidak gitu. Jadi ya mungkin lebih ke personal experience, dan kira-kira ekspektasi mereka dari situasi bullying yang mereka hadapin ataupun yang mereka lihat di sekitarnya gitu. Seperti itu, Sandra.
Oke, keren banget nih jawabannya Kavin. Tadi kan Kavin juga sempat sebut gitu kan, kayak kalau corona begini lebih banyak kerja di depan, lebih banyak beraktivitas depan laptop kan, karena beliau juga jadi from home gitu kan. Terus kayak ada gak sih, maksud maksud aku setelah adanya pandemi COVID-19 ini, eh, aktivitas-aktivitas yang Kavin jalani itu akan bakal jadi terhambat gitu gak sih? Atau setelah adanya COVID ini mungkin Kavin malah lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan gitu. Mungkin ini bisa kayak memotivasi juga teman-teman yang kayak bingung gitu COVID ini mau ngapain aja. Oke, thanks pertanyaan Cindy. Sandra, maaf. Jadi untuk COVID-19 ya, mungkin kalau situasinya menghalangi produktivitas, sama sekali sih saya bilang big no sih. Jadi karena banyak orang yang melihat kalau misalnya kita benar-benar jadi ke versi online secara pure gitu, atau ya mungkin nggak sampai 100% gitu, mereka melihat kayak banyak hal yang bahkan nggak diketahui waktu dikerjakan sewaktu offline. Jadi waktu online itu selain kita bisa kayak move dari offline ke online, kita juga bisa menemukan kegiatan yang lain. Dan menurut saya sejauh ini kegiatan yang berdasarkan pengalaman sampai sekarang, bahkan waktu online itu saya jauh lebih bisa produktif, dan ya mungkin beberapa hal yang bahkan saya nggak tahu jadi semakin tahu sih, seperti itu Sandra. Oke, keren banget nih jawabannya dari Kavin. Jadi teman-teman juga kalau ada corona gini harus tetap bukan jadi penghalang ya buat teman-teman untuk tetap produktif dan berkarya seperti teman kita Kavin. Oke. Tadi kan Kavin juga sebutkan kalau Kavin itu join di pernah beberapa kali join di eventnya PMK, aku juga tahu gitu kan. Terus kayak kenapa sih alasannya Kavin gitu mau di sela-sela kesibukannya Kavin yang kita tahu kan sibuk banget, bisa atau mau ikut pelayanan di event-eventnya PMK. Terus gimana sih cara bagi waktunya Kavin dengan kuliah, terus ikut eventnya PMK, terus juga dengan lomba-lomba mungkin yang Kavin ikutin gitu. Oke, thanks pertanyaannya Sandra. Jadi untuk ya kemarin pertama kali mungkin lebih ke personal experience saja. Jadi pertama sekali saya kurang tahu nih apa aja kegiatan PMK. Maksudnya ya kita tahu ada Natal, Pasca ataupun Fitri segala macam. Maksudnya ketika saya menjadi panitia sebenarnya apa yang akan saya lakukan gitu. Jadi saya nggak tahu sama sekali apa yang harus dilakukan. Dan waktu itu ada teman yang approach, salah satu teman Jose dan Monica nge-approach untuk masuk ke salah satu divisi. Dan awalnya sebenarnya sebenarnya saya mikir kayak kenapa sebelum-sebelumnya nggak pernah join kegiatan seperti ini, apa yang membuat saya menjauh gitu. Dan waktu kesempatan itu datang, mungkin saya mempertanyakan apakah uh, kenapa tidak gitu, kalau misalnya bisa join, dan mungkin ini waktunya gitu, kenapa tidak dicoba. Jadi pertama sekali langsung join. Dan untuk time management sih, mungkin kebetulan saya jadi staff di situ, dan apapun ceritanya, kalau misalnya ada kesalahan dalam kegiatan, saya tetap pelaporan kepada ketua. Dan kebetulan kemarin itu Jose dan Monica termasuk yang paling dekat, dan ada Rieni juga dan beberapa teman. Jadi ketika saya mau mengatur waktu dan ternyata ada berhalangan, saya selalu melapor sih, karena apapun ceritanya nggak mungkin kabur kan, dan ya harus bertanggung jawab juga. Dan untuk time managementnya biasanya orang punya tools masing-masing sih. Tapi kalau misalnya dari segi kegiatan di luar kepanitiaan PMK, saya biasanya pakai aplikasi online note gitu, dan menyusunnya biasanya dari bentuk skala prioritas gitu. Dan tetap apapun yang ceritanya yang sudah saya ambil seperti kepanitiaan PMK itu selalu buat di prioritas, dan sudah ada ketetapannya. Contoh, beberapa orang mungkin ada yang buat tanda bintang udah tetap gitu, dan nggak mungkin mencari kegiatan yang lain. Jadi saya biasanya untuk mengatur waktu mengesampingkan yang kegiatan yang nggak terlalu, yang belum terlalu penting, dan kegiatan yang sedang terjadi itu harus diselesaikan sesuai tanggung jawab yang diberikan. Ya mungkin lebih ke, tapi secara overall sih, karena ini ke PMK dan kegiatannya benar-benar kayak saling sekeluargaan, sepersekutuan, dan kesatuan hati. Saya pernah dengar bahasa itu dari salah satu teman PMK. Jadi ya jadi gampang tahulah ke arah mana sebenarnya kesalahan atau ke ya, seperti itu sih, kebaikan dalam kegiatan gitu.
seperti itu, Sandra. Oke. Ini bisa jadi inspirasi ya buat eh, teman-teman yang mungkin bingung mau ikut pelayanan tapi waktu bentrok dengan aktivitas lainnya, mungkin bisa ini dengerin nih kayak sedikit motivasi dari Kak gitu. Oke, ini Vin udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi aku juga mau ngingetin sama teman-teman semua viewers yang udah punya pertanyaan langsung sama Kavinnya, boleh langsung ditanya ke question box yang ada di story-nya PMK ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Marta. Alasan pilih namanya We Are Enough itu apa? Oke. Pertama terima kasih banget Kak Marta pertanyaannya. Jadi untuk We Are Enough, sebenarnya saya bukan feminis ataupun saya tidak bukan spesifik ke arah kegiatan gender ataupun rasial. Tapi ketika saya dengar ada kegiatan contoh hashtag #MeToo yang benar-benar membahas soal seksual harassment ataupun seksual terjadi pada perempuan dan situasinya benar-benar mengglobal sewaktu itu. Dan waktu itu hal itu didasarkan dari tingkat insekuritas. Karena waktu contoh kita bawa ke permasalahan tadi, ketika seorang perempuan kena seksual harassment ataupun seksual assault, dia pasti nggak akan pernah mau speak up karena dia merasa malu di masalah sosial. Jadi intinya karena insekuritas. Dan ketika saya mau berusaha membawa kata bullying ini, saya berusaha memikirkan gimana sih sebenarnya orang bisa menghilangkan insekuritas yang jadi barrier, dan kira-kira bagaimana sih sebenarnya orang bisa tahu kalau misalnya mereka nggak apa-apa speak up, nggak masalah, karena kita juga ada gitu. Jadi We Are Enough itu benar-benar mengatakan kita cukup menghadapi bullying ini, kita cukup jadi victim, kita cukup untuk menghadapi tekanan, kita bisa jadi apapun yang kita mau, dan ya tidak ada sebenarnya bisa dengan sebenarnya batasan sosial tetap ada, pasti ada perspektif seperti itu, tapi tidak menjadi masalah besar seseorang saat berusaha menjadi dirinya sendiri, karena apapun ceritanya kita punya branding sendiri. Mungkin banyak teman yang mikir saya suka ngomong formal ataupun beberapa hal yang melekat pada diri saya sendiri, tapi saya nggak pernah malu sih untuk selalu menggunakan hal itu. Jadi semua mengarah ke bagaimana sebenarnya kita bisa sepemahaman dengan diri kita sendiri. Yes, gitu. Bener banget. Oke, ini juga ada yang nanya nih, apa sih prinsip hidupmu, Vin? Sama apa prioritasmu dalam hidup, Vin? Terus kenapa? Oh, oke. Pertanyaan bagus banget ya. Prinsip hidup ya. Jadi untuk prinsip hidup ya, jadi gini, saya sering dengar banyak quotes gitu ya. Teman-teman mungkin waktu saya ikut konferensi ini ada perkataan dari salah satu teman bilang kayak, kamu masih muda, ngapain kamu ikut yang kayak gini? Maksudnya, ya kamu nggak cocok ikut kayak gini, ini harusnya untuk forum orang tertentu gitu. Ataupun kenapa sih harus kamu ikut gitu, untuk kegiatan yang mungkin nggak sesuai dengan bidangmu gitu. Jadi menurut saya prinsip hidup, kalau misalnya ada kesempatan, kenapa nggak diambil aja gitu. Baru tuh kalau misalnya ada kesempatan dan kita tahu kita punya resource-nya, kita tahu kita punya apa yang bisa kita andalkan dan bisa kita pakai dan bahkan kita asah, jadi kenapa nggak dilakukan aja gitu. Sama aja kita kayak melakukan pekerjaan kayak 1.000 ataupun 100.000 tapi dikalikan 0 gitu. Jadi lebih ke aplikasi sih, supaya ya kita tahu sih sebenarnya kalau kita bisa aplikasikan apa yang kita punya, jadi itu lebih bermakna sih. Jadi mungkin itu sih prinsip hidup saya. Maaf terlalu klise. Keren banget ya prinsip hidupnya Kavin. Oke, terus ada yang juga nih yang nanya lagi nih, big goals dan moto hidup Kavin apa sih? Oke. Big goals dan moto hidup ya. Oke. Jadi sebenarnya saya baru baca beberapa artikel, sebenarnya setiap orang harus punya individual development plan, di mana setiap orang harus tahu gimana prinsipnya sampai ke depan. Tapi kalau ditanya ke saya sekarang, kamu kira-kira karirnya gimana, goals kamu ke depan, saya sama sekali belum bisa bilang saya mau ke arah sini. Ya biasalah, mungkin kalau misalnya ditanya
preferensi makanan atau preferensi yang mungkin keseharian itu gampang, tapi kalau situasinya setiap hari melihat hal-hal yang berbeda atau bahkan keseringan melihat itu jadi kayak kadang bisa berubah-berubah. Tapi untuk big goal sih sejauh ini saya tetap gimana sebenarnya aplikasikan ilmu aja kayak ilmu ekonomi. Dan biasanya yang paling saya lihat itu dari prosesnya sih. Jadi meskipun big goals-nya tetap itu, meskipun prosesnya berubah, gak masalah. Yang penting kita tetapkan big goals itu. Dan untuk moto hidup, ini hampir sama kayak prinsip hidup. Tapi kalau untuk term secara bahasa Indonesia, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya. Tapi kalau untuk moto hidup, kembali lagi ke prinsip hidup saya sebelumnya sih. Ini terlalu klise lagi. Dan lebih ke bagaimana menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain sih. Dan ya, mungkin itu aja sih, Sandra. Oke, menghargai diri sendiri dan orang lain. Keren banget ya. Nih, terus ada yang nanya lagi nih. Gimana sih caranya buat terus berapi-api sampai go internasional gitu? Oke. Thanks pertanyaannya, Sandra. Untuk berapi-api ya. Oke, mungkin ya saya terlalu klise lagi, saya bilang apinya mungkin bisa kadang padam atau sedikit atau lebih besar ya. Tapi kalau untuk masalah untuk semangat lah jadinya, karena apapun ceritanya kalau misalnya saya lakukan, saya mau apapun itu, apapun ceritanya yang mau saya lakukan, kalau saya bisa termotivasi jadi nggak masalah sih. Untuk terus berapi-api saya tetap pegang sih kalau misalnya saya tahu yang saya lakukan dan sebenarnya cocok dengan bagian saya dan saya bisa ngambil bagian itu, kenapa enggak gitu. Jadi untuk buat berapi-api, ya saya terus megang itu dan selalu termotivasi. Dan untuk go internasional sih sebenarnya bukan untuk jadi go internasional, pertama kali motivasi saya di perkuliahan sebenarnya saya jujur saya nggak pernah bisa bahasa Inggris dengan baik waktu itu di awal perkuliahan karena bahkan diketahui di teman-teman SMA. Nah, sewaktu mau masuk perkuliahan saya bilang saya harus ketemu sama teman-teman yang dari luar negeri ataupun bisa berbicara bahasa Inggris dengan mereka gitu. Gimana caranya meningkatin bahasa Inggris. Dan ya karena motivasi itu saya jadi cari kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang bisa bantu internasional dan kebetulan dapat juga, ya bisa terlatih juga sih, jadi secara praktikal jatuhnya, Sandra. Seperti itu, Sandra. Oke. Terus ada juga nih yang nanya nih, what is your greatest fear in life that you afraid of, dan what your success means. Jadi yang artinya itu ketakutan terbesar mungkin dalam hidup Kavin dan arti kesuksesan menurut Kavin itu sendiri apa? Oke, thanks, Sandra. Oke, ketakutan terbesar. Mungkin ketakutan terbesar ya, karena kita tahu semua orang meninggal ini agak klise sih, jadi saya takut meninggal. Tapi ya, saya takut meninggal kalau saya belum buat apa-apa. Jadi ya jangan dulu sampai meninggal dulu kalau misalnya belum buat apa-apa. Sama satu lagi pertanyaannya tadi apa, Sandra? Maaf. Arti kesuksesan. Sukses. Sebenarnya saya mikir sukses. Sebenarnya orang mikir sukses ya kaya, dapat status, dapat teman yang baik, dan saya belum bisa mengartikan diri saya sukses bukan berdasarkan prinsip itu gitu. Jadi maksudnya ketiga hal itu bukan jadi sebuah patokan tertentu buat saya sendiri, tapi mungkin beberapa orang ada gitu. Tapi kalau untuk kesuksesan terbesar, saya sangat senang ataupun saya sangat sukses apabila saya bisa bantu orang sih. Mungkin ini terkesan klise lagi karena apapun ceritanya orang pasti punya stuck point di buntu titik pokoknya titik jenuh di mana kita nggak mungkin di mana kita merasa kayaknya nggak usah bantu orang lain, dan itu saya rasa it's kind of bullshit gitu. Jadi kalau misalnya kamu maaf agak kasar, kalau misalnya kamu bisa bantu orang lain dan saya rasa saya bisa bantu dengan apa yang saya punya, jadi no problem sih. Dan sewaktu orang lain bisa bicara itu dan tahu kalau misalnya mereka ada hal yang bisa saya bantu dan orang lain bisa saling turut hal itu, jadi kenapa enggak gitu. Jadi menurut saya kesuksesan, kembali maaf terlalu klise, ketika ya bahkan ada kata terima kasih dari orang lain itu juga udah menurut saya sukses dalam hal long term, short term gitu. Tapi untuk long termnya itu kembali ke perspektif masing-masing sih, seperti itu, Sandra. Oke, keren banget nih Kavin.
arti kesuksesan adalah kita bisa membantu orang lain dengan cara kita masing-masing gitu lah ya intinya. Terus ada juga nih yang nanya nih, eh Vin, kamu sekarang kan udah banyak ikut kegiatan dalam negeri sama luar negeri. Nah, waktu awal-awal nih, sebelum kamu berpengalaman seperti sekarang, apa yang membuat kamu tuh benar-benar berani buat ngambil keputusan kayak ya buat ikut lomba gitu kan gitu. Terus apa sih yang motivasi kamu tuh yang benar-benar bikin berpikir oke okay deh, let's do this, ayo kita ikut lomba ini, ayo kita ikut lomba itu gitu. Coba gimana? Oke, thanks Sandra. Jadi untuk pertama kali sih, untuk sebelum ikut kegiatan lomba, saya belum tahu fokus saya ke arah mana. Jadi saya lihat ada lomba yang mungkin cocok, ya udah ikutin aja. Apa yang cocok mungkin sesuai aplikasi ekonomi, ya cocok ikuti aja. Atau pertama sekali saya ikut MUN karena memang motivasi saya untuk bisa ngomong bahasa Inggris dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau untuk pertama sekali, tadi bentuk kegiatannya seperti itu. Yang kedua, saya nggak pernah set goals untuk memenangkan sesuatu gitu. Jadi ketika saya mengikuti perlombaan, saya nggak pernah berharap untuk, saya memang berharap, tapi harapannya itu nggak terlalu fix untuk jadi goal saya dalam ikuti lomba itu. Yang pertama sekali saya harap, mungkin saya bukan orang kind of yang suka ketemu orang lain dan ya kita bisa senang-senang bareng, bukan. Yang tujuan saya untuk ketemu orang lain mungkin lebih ke tukar ide gitu. Jadi ketika saya bahas perspektif satu hal gitu dan ketika kita ngomong diskusi bareng, saya nganggap diri saya kaya di situ. Jadi kalau misalnya saya bisa paham perspektif yang lain dan ketika saya ditanyakan hal yang sama di platform yang lain, saya rasa saya nggak bisa kosong ataupun ngambang. Jadi seakan-akan bagaimana sih sebenarnya bisa menempatkan diri gitu. Dan ketika saya tahu bagaimana penempatan diri, jadi saya terbiasa untuk beberapa hal yang bahkan kurang familiar gitu. Dan bahkan ya saya juga kurang, waktu saya SMA ataupun dulunya saya nggak terlalu suka kegiatan yang bisa speak up ataupun yang bisa ngomong seperti ini. Tapi kalau misalnya saya bisa cocok dan saya rasa itu benar-benar baik untuk saya, ya no problem, jadi ikutin aja gitu. Maaf terlalu klise lagi Sanda. Oke. Ini juga ada yang nanya nih, mungkin aku juga sempat terbesit ya buat nanyain ke Kak Vin. Vin, kamu tidur berapa jam sih? Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh oke. Oh untuk tidur ya. Saya mungkin oke, jadi mungkin beberapa hal ketika saya lihat di beberapa sosial media teman saya, mungkin ada beberapa yang tidur 20 menit satu hari. Tapi kalau untuk saya sendiri, biasanya saya bisa terbangun sendiri dan total jamnya itu biasanya 7 ataupun 6 sampai 7 jam biasanya. Tapi kalau karena saya kalau udah 7 jam biasanya langsung terbangun gitu. Tapi kalau untuk kurang dari situ mungkin karena ada tugas dan ya harus ada bantuan dari kopi ataupun kayak yang bantu supaya bisa tetap aktif. Tapi untuk overall secara per hari 7 jam sih. Mantap. Oke. Ini ada yang bertanya juga nih, Kavin ada nggak sih keinginan buat lanjut S2? Oke, thanks Sandra dan siapapun yang bertanya. Untuk S2, saya pasti ada keinginan S2 karena ya saya pengen coba dulu bidang yang lain mungkin di luar ekonomi ataupun bidang spesifiknya. Tapi untuk kapannya saya belum bisa putusin. Yang penting gimana sih saya bisa dapat S2 dengan scholarship sih, karena saya benar-benar gak mau bebanin orang tua sih. Jadi ya gimana cara dapatnya beasiswa aja. Seperti itu Sandra. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Pestro. Terus mungkin banyak sih yang pengen nanya kayak gini juga nih, Kavin. Pernah nggak sih Kavin itu merasa malas? Terus gimana sih cara menghancurkan rasa malas itu dalam diri Kavin? Aduh, makasih banyak Pak Isma. Oke. Jadi untuk malas ya saya bisa malas sih kadang kalau misalnya kadang kalau misalnya ada beberapa kegiatan yang udah benar-benar sampai di akhir gitu, ya saya udah beres beberapa kegiatan dan udah
karena secara psikologis kalau misalnya saya menurut dan ada tanda kotak centangnya itu ketika saya saksikan kotak centangnya itu saya merasa kayak oh akhirnya beres gitu dan wow ini akhirnya beres dan waktunya saya istirahat karena apapun ceritanya ya saya harus istirahat gitu dan kalau misalnya ya mungkin istirahat bukan banyak orang bilang istirahat itu malas-malasan tapi istirahat bukan berarti saya bilang saya tidur karena saya juga bisa bahan untuk istirahat apapun ceritanya untuk mencari inspirasi dari handphone kayak kegiatan lainnya mungkin bisa saya ikutin jadi kayak disimpan dulu gitu di ya, saya kegiatan bisa dan nanti juga lihat aplikasi kayak LinkedIn gitu segala macam jadi kadang kalau untuk ya untuk malas sih beda-beda ya menurut orang tapi ya saya bisa artikan malas itu untuk waktu saya istirahat sih jadi ya seperti itu Pak maaf kalau misalnya ada salah Pak Astro. Oke, ini ada yang nanya lagi nih, Vin. Terus, kenapa dari sekian banyak PTN milih Unpad gitu? Pasti ada ceritanya kan gitu. Kenapa Kavin nggak milih UI, UGM, atau mungkin perguruan tinggi di luar negeri? Oke, terima kasih pertanyaan Sandro dan siapapun yang bertanya. Jadi PTN ya, awalnya sebelum saya daftar SBM ataupun daftar jalur undangan, saya nyari-nyari kuliah di luar negeri sih. Tapi begitu saya lihat kuliah luar negerinya butuh TOEFL ataupun IELTS dan perlu contoh kayak biaya tertentu ya, biaya pendaftarannya mahal. Jadi ya saya udah big no aja yang luar negeri. Dan ya kalau untuk SBMPTN gagal. Dan SBMPTN milih sebenarnya milih universitas lain UI, UGM, tapi untuk pilihannya ya mungkin ya, biarkanlah history yang tersendiri. Jadi ya dan di Oke, itu santai. terus ada yang nanya juga nih, Vin. Kan tadi Kavin bilang kan kalau eh, salah satu eh, arti sukses menurut Kavin adalah kalau kita menolong orang lain kan. Berarti itu kan kayak kita menjadi berkat lah itu buat sesama kita. Nah, sekarang aku mau nanya nih, ada yang juga nanya nih, apa sih eh, arti jadi berkat gitu menurut Kavin? Terus kayak kenapa sih kita harus berbeda dari orang lain? Oh oke. Kalau berkat ya menurut saya ya waktunya kalau mungkin beda-beda pendapat tolong tapi menurut saya kalau misalnya ketika saya bisa bantu orang dan mungkin ya hal paling kecil yang jadi parameternya mungkin bilang terima kasih aja ataupun saya bisa komunikasi itu menurut saya berkat bisa menolong dan mereka bisa dapat feedback positif dan tadi pertanyaan keduanya apa maaf Sandra. Pertanyaan keduanya itu kenapa sih harus berbeda dari orang lain? Oke, siap. Kebetulan salah satu teman saya juga ada di sini sekarang jadi viewersnya Auharis ya atau saya tahu beberapa orang yang benar-benar gila dalam ambisius dalam beberapa hal gitu. Jadi mereka benar-benar gila sendiri untuk melakukan kegiatan yang mereka membantu. Dan saya yakin itu udah benar-benar hal yang membangun untuk mereka. Jadi kenapa sih harus beda sendiri? Bukan bagaimana sih sebenarnya bisa beda sendiri. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa temukan branding itu gitu. Saya mungkin bisa dibilang Kevin yang dikenal seperti ya terlalu formal kadang. Ataupun bagaimana sih sebenarnya orang kenal si Kevin Densito itu Kevin Densito Sregar gitu. Karena apapun ceritanya saya nggak pernah mau jadi orang kedua gitu. Apapun ceritanya saya nggak pernah mau berusaha mengutip hasil orang lain untuk jadi diri saya sendiri gitu. Contoh Kak Evita Marta saya tahu mungkin saya berusaha ambisius seperti dia, tapi kalau situasinya saya benar-benar nggak bisa ataupun saya gagal di pertengahan jalan itu bukan salah saya karena memang setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi jangan pernah salahkan diri kita sendiri untuk melakukan hal yang sama seperti orang lain dan kita gagal gitu. Kenapa nggak coba cara lain yang mungkin bisa sama tapi dengan cara atau kapasitas sendiri. Dan ya itu yang saya cari tahu sendiri bagaimana membuat diri saya sendiri beda sih seperti itu Sansa. Oke. Oh, teman-teman mungkin yang tadi mau nanya tapi katanya nggak bisa buka story IG-nya PMK mungkin
bisa eh, nanyanya di komen aja kali ya, nanti coba akan aku tanyain ke Kavin. Oke, ini ada juga nih yang nanya nih, Vin, eh capek nggak sih jadi orang pinter? Aduh. Eh, Oke, terima kasih Sandra dan siapapun yang bertanya. Jadi, eh, ya orang bilang ya pintar relatif ya, dan saya belum bilang diri ya mungkin terlalu saya kurang tahu perspektif orang lain, tapi saya masih belum bisa bilang diri saya pintar karena pintar itu relatif. Capek kalau untuk sejauh ini saya rasa untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dan ya saya rasa itu benar-benar membantu selama saya bisa termotivasi untuk melakukannya, saya nggak akan pernah capek sih. Kayak selama itu membantu ya saya rasa nggak capek. Mungkin kayak Sandra bisa jadi kepanitiaan dan saya bisa jadi kepanitiaan PMK, dan itu jadi salah satu faktor yang membuktikan kalau saya bisa disebut seperti itu gitu. Dan ataupun orang yang mungkin bilang kayak oh mereka dia itu orangnya baik karena dia melakukan kegiatan tertentu, ya saya tahu ada yang bilang, salah satu orang yang bilang ibadah itu bukan di hari Minggu ataupun di satu hari aja, tapi ibadah waktu kita keluar dan aplikasinya. Jadi waktu saya dapat ilmu itu kenapa nggak diaplikasikan dan orang beda sih. Tapi kalau untuk capek untuk berdasarkan kegiatan ini saya senang sih karena benar-benar membantu, jadi nggak capek sama sekali seperti itu. Oke, ada juga nih yang nanya nih di komentar tadi, eh, gimana sih cara Kavi mendisiplinkan diri dalam berbagai kegiatan sehari-hari? Oke, mendisiplinkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Sebenarnya saya dalam mendisiplinkan diri, saya tadi buat skala prioritas sih. Jadi kayak ya saya bilang lagi sih, kalau misalnya saya tekan centang dan itu selesai, saya merasa wow ini udah waktunya saya istirahat ataupun apapun orang bilang rebahan ataupun rekreasi segala macam. Jadi untuk disiplin, saya harus buat skala prioritas dan manajemen waktu sih. Karena apapun ceritanya, waktu tertinggal, saya memperburuk diri sendiri, saya memperburuk diri sendiri dengan orang lain, dan ya mungkin jadi seakan-akan nggak bisa dipercaya lagi gitu. Dan ya saya selalu melakukan hal itu, pokoknya bagaimana secara overall itu di luar deadline gitu, ataupun menjauhi, ataupun bagaimana sebenarnya bisa secepat mungkin gitu. Dan ketika kita tahu dan kita bisa waktu dan skala prioritas kita, saya rasa itu jadi buat diri kita sendiri disiplin sih. Oke, ini juga ada yang nanya nih, eh, apa yang paling berperan dalam membangun pola pikir Kavin yang seperti ini, atau ada gak sih yang kayak semangat dari apa gitu, terus kayak kayak apa sih yang memotivasi gitu, kayak untuk membangun pola pikir Kavin yang selalu produktif, selalu berusaha untuk menolong orang lain gitu. Oke. Banyak ya, banyak banget jawaban yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi supaya membuat pola pikir saya produktif, biasanya saya berusaha ketika saya istirahat ataupun ketika saya berhenti sejenak, ya berhentilah di berapa kilometer misalnya kita naik mobil. Saya yakin saya udah tertinggal gitu. Dan waktu saya berusaha mengejar ketertinggalan itu, sama aja saya udah buat beberapa effort, saya harus lebih jauh, lebih keras gitu. Ini ada teori ekonominya juga di makroekonomi 2. Jadi kalau misalnya kita saya berhenti sebentar dan saya lihat lawan-lawan saya ataupun teman-teman saya sedang mencoba ataupun berlatih melakukan kegiatan lain bahkan lebih produktif, ya saya ketinggalan gitu. Dan saya nggak mau ketinggalan. Jadi ketika saya tahu udah waktunya bangkit dan harus lebih produktif lagi, ya di situ saya tahu pikiran saya harus tetap kepada lain itu gitu. Jadi lebih bagaimana melihat lingkungan sekitar dan bagaimana sih sebenarnya aplikasinya ketika saya diam ataupun saya berhenti gitu. Seperti itu, Sandra. Keren. Oke, aku mau balik nanya lagi nih ke tadi, mungkin ada yang nanya ke We Are Enough-nya kan. Ada gak sih kepikiran dari Kavin sendiri atau mungkin dari tim untuk melayani lebih lagi dari We Are Enough ini gitu, kayak ada gak sih mau dikembangkan dari We Are Enough ini? Terus ada juga yang nanya, ada gak sih, kan kayak We Are Enough ini kan bisa dibilang kayak semacam pelayanan gitu lah ya.
Tuh, terus ada nggak sih pelayanan lain mungkin yang ingin dilakuin oleh Kavin selain dari We Are Enough ini? Oke, thanks Sandra ataupun siapapun yang bertanya. Untuk kegiatan apa lagi yang mau dilakukan di We Are Enough ini? Sejauh ini kita mau melakukan kegiatan yang benar-benar kita udah kita buat dari awal di We Are Enough ini. Dan ya kita berusaha kayak visi kita benar-benar reduce bullying, dan kita paham kalau misalnya bullying itu benar-benar apapun ceritanya, waktu kita tahun ke tahun, hari ke hari ataupun ya berkembang, itu pasti selalu ada bullying apapun ceritanya. Jadi kita berusaha dulu gimana aplikasikan kegiatan ini. Nah, untuk kedepannya ya pasti kita mau memperluas. Ini terlalu klise ataupun terlalu jauh sih. Tapi bagaimana sih sebenarnya kita memperluas sampai semua orang tahu kalau We Are In It itu part of NGO gitu. Dan ya gimana supaya hal itu terrealisasi, kita harus buat kegiatannya benar-benar ada. Dan kalau dari pribadi sendiri, kegiatan apa yang harus dilakukan di luar We Are Enough dalam bentuk pelayanan, mungkin sejauh ini saya fokus dulu ke kegiatan yang saya lakukan, karena saya harus tanggung jawab ke ini dan pada teman-teman juga. Untuk kedepannya, saya pasti melakukan kegiatan-kegiatan kecil. Mungkin beberapa teman ya ada kegiatan khususnya seperti membantu ataupun apapun itu. Tapi kalau untuk kedepannya, ya memang mungkin ada kegiatan tertentu yang bisa saya ikutin gitu. Mungkin beberapa kegiatan yang sharing ataupun membantu orang lain juga nggak masalah. Jadi mungkin seperti itu, Sandra, dan siapapun yang bertanya. Aku mau nanya nih sedikit. Mungkin kayak buat aku pribadi gitu kan, sama teman-teman juga yang mungkin kadang suka mager atau mungkin bingung gitu mau ngelakuin sesuatu seperti Kavin tuh awalnya dari mana gitu. Kayak mungkin Kavin bisa kasih sedikit motivasi buat aku atau buat teman-teman dengan kata-kata Kavin sendiri aja gitu, kayak ya gimana caranya supaya gimana tuh how to start gitu, gimana untuk memulai sesuatu seperti Kavin gitu untuk mulai berprestasi atau mulai lebih produktif lagi gitu. Oke, sebenarnya thanks pertanyaannya Sandra ataupun siapapun yang bertanya. Sebenarnya kalau kata saya lihat, saya penggemar Avatar Korra. Jadi Avatar Korra Taf dan Avatar Korra itu lagi bertarung, dan sewaktu itu Avatar Korra kalah, dan hasilnya motivasi dari si Taf itu sendiri, apa yang kamu lakukan, kamu jangan berpikir gitu. Karena apapun ceritanya, banyak orang yang terlalu panjang sih berpikir, jadi kayak ngapain lakukan ini karena ini apa cost benefit segala macam, kenapa nggak dilakukan aja seperti kata Tokopedia, mulai aja dulu gitu kan, benar. Jadi kayak Tokopedia bilang mulai aja dulu, ya saya juga ikutin gitu. Kenapa nggak dicoba dulu baru bisa komentar? Karena apapun ceritanya kalau kita komentar di luar ya itu sama aja bullshit gitu. Jadi mulai aja dulu sih, seperti itu, Santa. Oke. Ini maksudnya kayak planning Kavin ke depannya mungkin setelah masuk lagi atau mungkin nanti setelah corona ini udah nggak ada lagi, udah kuliahnya udah offline lagi, mungkin planning Kavin yang ke depannya itu apa aja? Oke, thanks Sandra atau siapapun bertanya. Untuk planning ke depan sih paling planning ke depan ya. Planning ke depan saya mau fokus dulu sama kegiatan yang saya lakukan, dan yang kedua planning ke depannya pokoknya cari kegiatan yang baru. Tapi karena saya tahu sekarang saya ada dengar artikel sebelumnya kalau misalnya kita harus punya purpose dan kita punya plan sendiri kayak IDP apapun ceritanya gitu. Dan ketika saya tahu arahnya nanti situasinya saya suka riset ataupun yang bidang ekonomi, ya saya tegasin nyari kegiatan yang mirip seperti itu. Dan untuk beberapa teman mungkin ada waktunya sih kita berhenti untuk nyari kegiatan lain yang benar-benar cocok ataupun nyari hal lain supaya expand gitu. Karena kalau kita maksa untuk kegiatan satu kegiatan dan ternyata nggak pas, ya sama aja kita memperburuk diri sendiri sih. Jadi ya seperti itu, Sandra dan teman. Oke. Karena pertanyaan ini juga udah mau, waktunya juga udah mau habis lah ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pertanyaannya belum sempat terjawab di PMK Talk kali ini, mungkin bisa ditanyain di PMK Talk berikutnya, atau mungkin
kalau teman-teman mau diskusi langsung sama Kavin, mungkin Kavin bersedia kali ya? Ya, ya siap siap Sandra. Oke, thank you banget nih Kavin udah bersedia jadi narasumber atau bintang tamu di PMK Talk perdana kita malam ini. Semoga teman-teman semua yang udah melihat IG Live ini bisa terberkati atau mungkin udah langsung punya planning gitu mau ngapa-ngapain aja. Terus kita berharap juga nih setelah adanya Q&A Talk bareng Kavin ini mungkin akan ada lagi Kavin-Kavin berikutnya, tapi bukan jadi Kavin gitu, tapi mungkin jadi orang yang lebih baik, tapi dengan cara kalian sendiri gitu. Entah kalian bisa menolong sama atau kalian bisa memulai sesuatu yang tadi kayak kata Kavin, mulai aja dulu gitu kan. Oke, thank you banget nih Kavin buat sharing-sharingnya pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelum aku closing, aku mau ngasih satu ayat buat teman-teman, kan? Nah, itu dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, aku berharap semoga apa yang dilakukan Kavin, terutama yang menolong sesama melalui organisasi-organisasi sosialnya yang di WRNF itu bisa menjadi terang gitu di banyak orang gitu, dan terutama juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan gitu. Dan aku juga berharap mungkin buat teman-teman juga nanti apapun planning ke depannya itu tetaplah menjadi terang bagi sesama dan selalu mengandalkan Tuhan, sehingga apapun kegiatan kita itu semua tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan kita gitu. Oke. Thank you banget nih Kavin, aku terima kasih thank you banget pokoknya Kavin udah bersedia jadi pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Aku mau, mungkin aku close aja ya live IG pada malam hari ini. Shalom teman-teman semua. God bless. Terima kasih semua.